Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Bareh Solok atau beras Solok merupakan salah satu produk unggulan dari Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Untuk terus menjaga kualitas dan popularitas Bareh Solok, pemerintah Kabupaten Solok terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas Bareh Solok, mulai dari penyuluhan kepada petani, pemberian pupuk gratis, hingga perbaikan infrastruktur. Dan pemirsa, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan lagu Bareh Solok yang dipopulerkan oleh Yani Kasim. Lagu Bareh Solok berisi kiasan-kiasan yang menceritakan bagaimana kenikmatan dan kelezatan dari Bareh Solok itu sendiri. Bareh Solok atau yang dikenal juga dengan nama beras Solok merupakan salah satu komunitas beras yang berasal dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bareh Solok pada dasarnya tidak berbeda dengan beras pada umumnya. Namun, cita rasanya yang khas menjadikan Bareh Solok tidak hanya populer di Sumatera Barat, namun hingga ke pelosok Nusantara. Kali ini, saya Afni Ramasari akan mengajak Anda semua untuk mengenal lebih dalam lumbung padi dari Kabupaten Solok. Pemirsa, Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki berbagai macam kekhasan alam serta kekhasan adat budaya. Terdapat banyak sumber daya alam, khususnya komoditas tanaman yang khas yang berasal dari wilayah Kabupaten Solok. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah, dan Bareh Solok adalah salah satu contoh komoditas tanaman khas yang berasal dari Kabupaten Solok. Produk pertanian ini bukan hanya sekedar beras, melainkan warisan lezat yang menggambarkan keunikan alam dan budaya dari wilayah Kabupaten Solok. Dengan populernya Bareh Solok di mata masyarakat Indonesia, menjadikan Bareh Solok salah satu komoditas beras yang bernilai harga tinggi. Bareh Solok sendiri sudah terdaftar sebagai indikasi geografis DJKI pada Desember 2017, yang berarti reputasi, kualitas, dan karakteristik dari Bareh Solok telah diakui secara hukum. Popularitas dari Bareh Solok sendiri sangat dicintai oleh perantau Minang, membuat Bareh Solok tidak hanya diminati oleh masyarakat Minang saja. Fenomena ini membuat pasar dari Bareh Solok menjadi semakin luas. Saat ini Bareh Solok tidak hanya diekspor ke wilayah Sumatera Barat saja, namun hingga keluar Pulau Sumatera. Wilayah ekspor Bareh Solok biasanya terkonsentrasi di daerah-daerah yang memiliki penggemar kuliner Minangkabau di dalam maupun di luar negeri. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan banyak daerah lainnya. Jadi kalau kita bicara Bareh Solok ini, alhamdulillah perkembangannya akhir-akhir ini sudah cukup bagus ya. Dimana semenjak saya jadi bupati, lebih kurang 3 tahun yang lalu, saya kebetulan besarnya memang dari beras ya. Saya besarnya ini karena ibu saya dulu pedagang beras, jadi saya tahu persis bagaimana kehidupan petani beras ini. Begitu saya jadi bupati, saya mengundang kawan-kawan Solok Super Team. Kami mengambilnya manggilnya Solok Super Team. Semua pegawai ini kami bersatu mencapai satu tujuan di bawah naungan Solok Super Team. Saya mengajak Solok Super Team bagaimana menggali semua potensi yang ada. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan petani melalui Bareh Solok. Setelah saya mempelajari semua bersama dengan tim, disitulah kami tahu bahwa Bareh Solok ini sudah ada IG-nya.
Induk geografi sudah terdaftar di Kumham, sudah ada ketuanya dan lain-lain sebagainya. Lalu saya undang mereka semua. Setelah kami undang semua, kami turun ke lapangan. Di situ saya melihat Bareh Solok yang aslinya itu cuma ada 2 berdasarkan IG-nya, itu Sisokan dan Anak Daro. Memang kalau bibitnya masih asli itu memang sangat luar biasa. Pada waktu itu saya melihat di media sosial ya, di Tokped itu ya, Tokopedia, sampai sekarang itu masih ada itu. Buka Tokped itu, klik di situ Bareh Solok Anak Daro atau Sisokan. Itu harganya sangat luar biasa. Lalu saya kirim tim survei kemana-mana daerah. Dan rata-rata restoran Padang yang top-top itu, mereka rupanya memakai Bareh Solok ini. Karena memang dia di situ agak perah ya, tidak pulan, dan cocok dengan makanan Padang. Makanya orang berminat untuk mencari Bareh Solok ini. Di situ saya punya keinginan. Saya tanya ke petani, saya lihat bibitnya. Oh, rupanya bibitnya mereka sudah terlalu lama. Sudah berulang-ulang ya. Bibit mereka dapatkan. Lalu saya punya inisiatif kerjasama dengan BPKP namanya. Apa namanya ini? BPPT. Ya. Badan Pengembang Pertanian terpadu di sini. Saya undang mereka, saya rapat di kantor, dan saya mohon kepada mereka agar kami diberikan bibit yang murni. Nah, alhamdulillah berkat kerjasama dengan BPPT, kami dapat bibit yang murni, dan ditambah lagi kami cari di tempat penangkar yang asli dari Jawa Barat. Setelah kami dapatkan bibit yang murni, lalu kami bina kelompok-kelompok tani yang ada, yang sesuai dengan IG, kami berikan bibit yang gratis dan dikelola oleh pemerintah. Jadi sawah mereka kita pakai, dikelola oleh mereka yang melaksanakan, tapi dibina oleh Dinas Pertanian. Lalu pupuk dari kita, dan semua apanya dari kita, nanti hasilnya kita beli lagi kepada mereka. Dan alhamdulillah setelah kerjasama dengan Gapoktan ini, kita mendapatkan bibit lebih kurang hampir 100 ton bibit murni dari 2 jenis varietas. Lalu yang 100 ton ini kami bagikan gratis ke seluruh kelompok-kelompok tani yang sesuai dengan IG itu. Sehingga harapan kami ini beras Solok yang asli itu sudah murni bibitnya. Bareh Solok menjadi permata rasa dari Minangkabau. Memiliki ciri khas cita rasa nasi yang membuatnya berbeda dari beras lainnya. Kelembutan yang agak perah, rasa yang manis, dan tekstur lembut menjadi identitas yang memikat setiap penikmatnya. Sifat organoleptik Bareh Solok tidak hanya sekedar data, melainkan cerminan dari pengalaman masyarakat konsumen di kota dan Kabupaten Solo. Penilaian ini menciptakan jejak rasa yang membekas dalam ingatan setiap penikmat Bareh Solok. Bareh Solok tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan kekayaan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Data dari deskripsi varietas tanaman pangan yang diterbitkan oleh UPTD BPSB Sumatera Barat menunjukkan bahwa Bareh Solok bukanlah sembarang beras. Analisis oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sumatera Barat di Solo dan Laboratorium Pengujian BB Padi Balai Besar Pengujian Tanaman Padi di Jawa Barat memberikan gambaran mendalam tentang sifat fisik dan kandungan gizi Bareh Solok. Bareh Solok tidak hanya dinikmati dalam makanan sehari-hari, namun juga dalam perayaan adat. Bareh Solok sendiri sering disajikan dalam acara besar seperti pernikahan, khitanan, selamatan, atau acara adat lainnya di Minangkabau. Hal ini dilakukan karena Bareh Solok dianggap sebagai hidangan yang istimewa dan melambangkan kemakmuran serta keberlimpahan. Selain itu, rasanya yang lezat dan kekayaan bahan-bahan alami yang digunakan membuatnya menjadi pilihan utama untuk merayakan momen-momen penting dalam budaya Minangkabau. Dengan kondisi air kita yang cukup banyak, itu potensi aliran air kita cukup bagus. Artinya kita hanya menjaga. Nah, jadi menjaga sumber dan saluran primer supaya sampai ke tersier. Jadi kita bangun irigasi di tingkat primer dengan menjaga supaya tidak bocor. Nah, ini penting karena kebocoran ini kan banyak macamnya. Bisa dari air yang cukup besar, bisa juga dari binatang seperti jangkrik. Nah, itu harus kita jaga.
Jadi air itu mengalir seperti prima itu sampai ke tingkat tersier dinikmati petani kita. Jadi artinya kami tetap menjaga sumber air kami supaya air itu sampai ke tingkat masyarakat. Nah ini permanennya artinya saluran irigasi yang kami bangun secara permanen. Alhamdulillah sampai saat ini hampir 75% itu sudah terbangun permanen di Kabupaten Solok. Dan ini membuat alhamdulillah pasien beras Solok kita cukup bagus. Ya petani kita cukup air. Nah akhirnya air sampai ke tingkat masyarakat dan masyarakat pun harus menjaga bagaimana supaya operasi pembangunan irigasi terjaga dengan baik. Dengan kondisi air yang baik dan mencukupi, hal ini memudahkan Dinas PUPR Kabupaten Solok untuk membuat sistem irigasi yang baik untuk para petani Bare Solok, sehingga ketersediaan air tidak menjadi masalah dalam peningkatan produktivitas Bare Solok. Proses pendistribusian Bare Solok juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu hal yang diprioritaskan untuk mempermudah kendaraan mengangkut hasil panen untuk dijual hingga ke berbagai daerah. Salah satunya yang menjadi perhatian banyak pihak adalah keberhasilan pemerintah Kabupaten Solok dalam memperbaiki akses jalan Kapujan Rimbo Data yang telah ditingkatkan melalui Inpres Jalan Daerah Kabupaten Solok. Peningkatan jalan ini direalisasikan melalui dana Inpres dengan total anggaran sebesar 39 miliar rupiah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Kededi, menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi arahan Bupati Kabupaten Solok. Yang pertama adalah perbaikan benih, seperti pemurnian beras varietas Cisokan dan Anak Daro yang menghasilkan benih yang sangat baik. Selanjutnya melakukan identifikasi di lapangan, melihat apa yang dibutuhkan oleh petani. Dinas Pertanian juga membina heller yang ada di Kabupaten Solok. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah dengan tidak mencampurkan beras Solok dengan beras lainnya, dan juga memperbaiki tampilan kemasan Bare Solok sehingga lebih representatif. Penggunaan alat atau teknologi yang canggih juga terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Solok, mulai dari proses di sawah hingga penggilingan padi. Kita di Kabupaten Solok sudah melakukan penerapan canggih. Kita tidak lagi memakai cangkul untuk mengolah, kita sudah pakai minimal hand traktor ataupun hidrotiller, dan untuk pengolahan kita pakai hand traktor dan ada juga traktor roda 4 tergantung daerah lokasinya. Kemudian waktu penyiangan kita juga sudah pakai paddy mower, artinya pakai alat untuk mengefisienkan pekerjaan baik itu tenaga kerja dan waktu. Waktu panen juga kita pakai alat yang sederhana ada dan yang canggih juga ada. Sederhananya kita pakai paddy mower untuk memotong dan lanjutkan dengan pakai power thresher untuk merontokkannya. Sementara untuk yang canggih kita pakai pemanen itu pakai combine harvester. Itu bisa dipotong langsung dan langsung masuk karung. Keluarnya gabah kering panen dan itu bisa langsung kita distribusikan ke rice milling. Terkait dengan bantuan pupuk untuk petani, saat ini bantuan yang paling banyak adalah bantuan pupuk subsidi. Peran Dinas Pertanian adalah fokus untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan pupuk subsidi tersebut. Bantuan pupuk, penggunaan alat-alat pertanian canggih tidak hanya diberikan kepada petani padi atau Bare Solok saja, melainkan juga disalurkan kepada petani lainnya seperti petani bawang ini. Tak luput satu hal yang sangat penting adalah pendekatan kepada para petani. Pemberian penyuluhan dan mendengarkan berbagai keluhan, masukan menjadi tahapan penting sebagai upaya peningkatan kualitas Bare Solok dan juga kesejahteraan petani di Kabupaten Solok. Adapun target dari Dinas Pertanian Kabupaten Solok yakni melakukan efisiensi terhadap produksi sehingga mampu mengurangi biaya produksi, meningkatkan produksi menjadi 6 hingga 7 ton per hektar, dan mempersiapkan lebih banyak infrastruktur seperti jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier. Kelezatan yang terus dijaga oleh petani lokal dengan penuh dedikasi menjadikan Bare Solok bukan hanya sebagai produk pertanian, tetapi juga seni kuliner yang harus diapresiasi. Pemirsa, kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok dalam meningkatkan produktivitas Bare Solok memang menjadi tiang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani yang ada di Kabupaten Solok.
mulai dari pemberian bantuan dana, peningkatan sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pembaharuan dan perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan dikenal dan dieksponnya Bareh Solo ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat, jangan lupa menikmati lamanya Bareh Solo. Pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Anggria Ratri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.